tapi Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue Glenn di Road Dedi 36 Channel. Teman-teman, kali ini gue berkesempatan lagi ngobrol dengan Om Kamal dari Bengkel Kakak untuk membicarakan Motuba yang cukup favorit di kalangan teman-teman pecinta Motuba, dan gue juga di-spill sama Om Kamal bahwa banyak banget yang nanyain sama Om Kamal soal mobil ini ya Om ya, gitu. Jadi apa mobilnya? Gue greeting dulu dengan Om Kamal. Om, sehat Om? alhamdulillah. Lagi-lagi ganggu lagi nih Om ya. Nggak apa-apa, Om. Gue lagi di bengkel Kakak dan ini juga lagi agak rame ya, lagi agak sibuk. Jadi mungkin apa namanya penjelasannya gue akan Om Kamal akan menjelaskan dengan secara singkat dan jelas Om ya, gitu. Jadi apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas kali ini adalah Honda Civic Genio ya Om ya. Genio. Setelah sebelumnya kita ngebahas LX dan Grand, ini kita bahas adiknya nih Om. Iya, kita keluar dulu dari Toyota ya. Keluar dari Toyota karena banyak juga tuh yang ngomong kok ke Toyota mulu, Suzuki terus lah. Hondanya kapan didatengin nih? Nah, sekarang kita datang nih ke Honda. Kali ini kita ngebahas Civic Genio, yang dimana itu mobil masih cukup populer, bahkan yang untuk estilonya Om ya, yang harganya udah gila banget ya. Banget banget. Tapi teman-teman, sebelum gue mulai konten ini, gue mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa, dan ini penting banget, lu sholat dulu sebelum lu tonton konten ini sampai habis. Sholat dulu, itu paling penting. Kalau lu nonton sudah waktu masuk zuhur dulu, asar dulu, maghrib apalagi jangan lu buka-buka YouTube. Sholat maghrib dulu, habis sisa waktu yang paling tepat buat lu nonton YouTube. Habis sholat isya lu tonton. Oke, Om Kamal, Honda Civic Genio. Om, Genio. Gimana nih Om? Langsung ke kelemahan aja apa gimana nih? Mungkin ini dulu nih. Untuk first car atau untuk apa namanya daily use Om. Gimana Om? Daily dan first car agak beda sih sebenarnya. Kalau first car sih gue lebih ke enggak sih sebenarnya Om. Kalau first car ya, kan lebih ke enggak, karena kalau misalnya apa Civic Genio itu ada beberapa kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang butuh perhatian khusus gitu. Jadi takutnya kalau misalnya orang yang baru pertama kali beli mobil, seperti halnya juga banyak yang ditanyain juga ke gua masalah Civic Genio ini, gimana Om Genio untuk first car? Rata-rata Genio menyandingkannya dengan All New Corolla atau Soluna. Genio dengan karena baru aja tadi malam baru ada yang WA gua. Om, harusnya Genio ini dengan Grid ya Om? Iya, cuman dia nge-WA ke gua nanyain, WA apa DM gue lupa. Soluna, All New Corolla, Genio, atau satu lagi Accord Maestro. Accord Maestro. Dia bilang mending yang mana, gue jelasin tuh empat-empatnya kan. Nah, kita di sini titik berartinya ke Genio dulu. Genio, benar. Kenapa gue bilang enggak? Karena Genio dari zaman dulunya juga udah agak sedikit terkenal dengan kerewelannya. Apa nih Om yang rewel? Pertama, panas mesinnya. Oh gitu ya? Karena dia radiatornya kecil banget Om. Radiatornya tuh kecil selebar fan radiatornya. Dan dia nggak ada grill tuh Om. Pengaruh nggak Om sebenarnya Om? Mungkin agak pengaruh ya, mungkin agak pengaruh. Iya, dia sih cuma segini space-nya, paling bangsa 10 sentian ya. Iya. Nah, dia itu radiatornya kecil banget. Kalau komunitas Genio atau Vario, atau bisa dibilang orang hobi lah sama mobil itu udah tahu Om tips dan triknya itu apa. Tapi kan kalau untuk orang-orang yang baru mau pertama kali punya mobil itu kan itu dia agak kesulitan takutnya gitu. Dia harus upgrade radiator. Jadi di-upgrade ke radiator yang lebih besar. Bukan dimensinya tapi lebih tebal. Ada yang radiatornya. Radiatornya. Kalau yang biasa kan single play. Ada yang upgrade ke 2 play atau bahkan malah ada yang 3 play. Gue pernah lihat aftermarket dia jual 2 play dan 3 play bahkan. Nah, kalau udah upgrade itu sih
agak aman, agak aman. Okay. Karena dia si kipas radiatornya juga biasanya kan kalau mobil-mobil pada umumnya radiator lebar segini, ini buat radiator, ini buat AC anggap, atau ini radiator, ini AC. Si radiator kan tetap kena Om dengan dua kipas. Kalau dia kan hanya sendiri aja karena tempatnya di situ, di sini radiator, di sini kondensor AC. Bisa dimodifikasi tambah satu lagi depannya. Jadi harus ada modifikasi-modifikasi, nggak bisa kita ngandelin aslinya, apalagi orang-orang yang tinggal di daerah yang panas banget, daerah Jawa misalnya yang daerahnya panas, atau daerah kita Jawa Barat sini Jakarta, kayak daerah misalnya Jakarta, Bekasi, Kerawang itu kan panas banget tuh cuacanya. Kurang ideal tuh Om berarti ya. Kurang. Buat first car. Karena nanti akan itu ya Omnya apa? Iya, belum lagi kelemahan faktor usia. Kemarin ada juga yang nanya ke gua, mobil saya kenapa ya Omnya begini, dia ngejelasin lah keluhannya. Nah, gua bilang coba cek ininya. Gak taunya bener. Jadi dia keluhannya mobil ngeblek-blek, digas nggak mau. Ngempos tapi mobil nyala, digas ngempos. Gue bilang cek ininya udah Om bagus, cek ininya udah Om bagus. Ya, gue bilang terakhir coba cek map sensornya. Dan gue menemukan kelemahan map sensor itu bukan kelemahan ya, menemukan case itu tuh udah di banyak mobil Genio dan Vario. Genio dan Vario malah. Iya. Ternyata berarti usianya udah sampai nih, dari awal dia diciptain mungkin belum pernah diganti atau udah pernah diganti tapi nggak original. Kita kan nggak tahu, tergantung beda mobil beda-beda. Itu si map sensor rusak. Kadang kalau map sensor yang nggak rusak nanti dari delco-nya. Delco-nya lemah. Maksudnya terlalu complicated gitu Om kerusakannya. Kalau buat yang first car itu nanti keteteran mereka ngerawatnya. Iya sih, kasihan juga. Kaget tuh baru punya mobil. Nanti dipakai pertama pas beli normal gitu, terus tiba-tiba pakai jarak jauh, datanglah masalah ini gitu. Berarti kalau kita compare dengan Grand Civic, abang ini Om lebih badak Grand Civic dong ya? Iya, karena Grand Civic kan karburator, dia nggak ada map sensor, ya kan? Dia di dalam delco-nya juga nggak banyak ini itunya gitu, nggak ada sensor CKP CMP yang kayak gitu-gitulah gitu. Kalau dia kan masih di delco kan posisinya kan CKP CMP-nya. Kalau yang injection belum ditambah lagi. Dia tuh posisi ECU-nya di jok passenger sebelah kiri di bawah dashboard, di bawah banget posisinya. Waduh, kalau riskan kena air. Maestro gua aja, karena kebetulan balik lagi gua punya bengkel, gua udah ngerti, langsung gua buka, gua kasih dadan, servis. Bener, ada beberapa IC dan transistor yang udah pada kebakar. Gitu ya. Habis gue nyetel begini, nyetel begitu, gue bilang kok nggak dapet nih, aneh nih. Gue bilang nih harusnya kalau gue beginiin udah enak nih mobil, ternyata belum. Gue buka ECU-nya, ternyata dari ECU-nya kena. Gitu. Gejala map sensor, setelah dicek map sensornya bagus, tapi gejalanya kayak map sensor, ternyata dari ECU-nya. Pernah juga gue nemuin kasus itu di sini. Gue udah ganti map sensor, copotan, gue pikir map sensor gue kurang bagus nih. Gue cari lagi yang lain gitu kan. Gue pasang masih gitu juga. Udah deh, gue buka, gue kasih dadan. Oh bang, ini mah jalur yang ke map sensornya harus diservis. Jadi kalau untuk first car kasihan Om. Iya benar. Si pemilik mobilnya tuh lebih ke kasihan. Cuman kalau kita bicara kelebihannya ya mobil itu unik gitu bentuknya, buntet kan, bagasinya pendek, kap mesinnya panjang, bentuknya tuh lucu deh gitu. Kalau gue secara pribadi belum pernah punya Genio ini ya. Genio kalau gua beli sendiri gua belum pernah, tapi next insya Allah bakal. Karena gue seneng modelnya, lucu gitu modelnya. Kamal udah siap tuh dengan segala karena gue udah tahu. Kamal udah tahu harus gimana. Iya. Berarti artinya kalau Om Kamal aja kan punya, mungkin kalau teman-teman yang udah pokoknya gue mau punya Genio, dan ya berarti bisa lalu perawatan di bengkel Kapka ya Om ya. Bisa. Cuman ya tetap harus siap dengan segala konsekuensi yang akan dihadapin. Iya benar, bakalan lebih banyak surprise-nya tuh ya Om. Pasti. Orang yang udah miara setahun aja kadang WA lagi ke gua, nanya lagi, Om, ini kenapa ya begini gitu. Iya. Om, ini kenapa ya begini. Dan kasus paling sering di Honda injection tahun tua itu kan mau itu Genio, Vario, Cielo, Maestro, Accord generasi pertama yang VTI. Iya. Itu semuanya sama, pasti masalahnya di idle. Rata-rata nyala AC ngedrop, kalau yang Matic masuk gigi ngedrop, itu banyak banget. Kalau ngedropnya cuma turun sedikit-sedikit sih kita masih toleransi, tapi kan kalau sampai blok mati
Kan repot Om, nyalain AC mesin mati, nyalain AC mesin mati. Gue mau sharing pengalaman ya, mungkin ada teman-teman yang ngalamin hal sama waktu gue pakai Accord Maestro nih Om. Kan gue Matic Om, tapi gue karbu Om. Gue pernah ngalamin apa namanya, kalau AC nyala dia ngedrop, terus udah ganti idle up, masih begitu Om. Sampai pernah yang konyolnya lagi, gue jalan itu bisa-bisanya pas lagi belok gue ganti nama mobil, gue berhenti mati mobil Om, kayak mobil lepas kopling. Iya, ngerti gue. Padahal ini Matic. Karena gue pernah pakai Maestro Karbu. Nah, gue nyalain susah tuh Om. Jadi pas gue nyalain sempat gitu, diamin dulu baru mau nyala lagi. Yang gue bingung, ini kok mobil Matic bisa gini ya? Apa itu juga kelemahan yang ada di Maestro Om? Tapi ini Karbu loh Om. Iya, kalau Karbu kan, kalau yang kita melenceng sedikit ya, kita bicara Maestro Karbu. Dia kan kalau misalnya idle up-nya udah diganti tapi vakumnya nggak diganti, ya sama aja bohong. Mungkin itu tuh ya, ganti idle up doang. Iya, sekarang idle up diganti, ternyata vakumnya ngeplos. Dan nanti ngobrol lagi sama Mang Yaya ada masalah itu. Masalah vakumnya nyeplos, misalnya dia udah nggak ngisep gitu, udah bocor. Ya dia nggak akan narik untuk ngegedein idle, nggak akan ngedorong untuk ngegedein idle. Kan fungsinya idle up itu kan untuk membesarkan idle, mau di mobil karbu atau mobil injection. Mau injection generasi pertama, generasi kedua, generasi terakhir yang udah throttle by wire, sama aja semua. Fungsinya tuh sebenarnya intinya tuh ngegedein idle dengan cara otomatis. Berarti kalau pakai ego itu bisa jadi tuh ini ya, vakumnya iya. Kalau dia mobil injection generasi pertama, anggap seperti Genio, Maestro Injection, Cielo, itu kan termasuk juga Vario, itu kan dia ada servonya lah gitu. Nah, rata-rata itunya udah pada lemah, makanya balik lagi dimodifikasi, pakai misalnya idle up punya grid. Oh bisa? Bisa, tapi kan jatuhnya tetap modifikasi, nggak original dia bawaannya. Ya kita kan kadang kalau gue di sini kan ambilnya bukan jalan pintas ya Om ya, tapi kan yang termurah, yang terbaik. Yang terbaik. Sekarang kalau kita berusaha untuk tetap original, otomatis cost-nya akan lumayan karena nyari si spare part, kita anggap ISC-nya lah. Si ISC-nya itu kita cari yang original, misalnya harganya mahal. Daripada mahal, ya udah kita coba pakai solusi lain, pakai punya grid Corolla. Kalau anak-anak Honda pasti udah tahu deh, anak Vario, anak-anak Genio udah hafal, udah nggak asing dengan istilah itu. Lu boleh buka di forum-forum, lu lihat pasti rata-rata udah pakai punya grid Corolla, pasti. Iya. 90% rata-rata seperti itu, karena itu paling simple Om, paling mudah. Dia nyetelnya gampang. Kalau yang udah biasa masang, instalasinya juga nggak terlalu ribet gitu. Berarti ya itu kelemahan yang bisa diatasin. Terus ini Om, kaki-kakinya gimana Om? Kaki-kaki nggak beda jauh lah sama Honda Odyssey lu. Agak-agak sedikit bersahabat lah dengan bengkel kaki-kaki. Ya. Itu berlaku juga di ini Om ya, di saudara kembar itu Estilo. Sama aja ya, berarti kalau kita bicaranya Genio itu udah bisa mencakup Estilo. Jadi kalau kita ngejelasin Genio di sini itu udah termasuk menjelaskan dengan Estilo, karena Genio sama Estilo tuh kayak ganti baju. Iya sih. Ganti baju aja. Pokoknya semua plug sama kecuali badannya doang. Sama Grand Civic sama Nova gitu kan, cuman ganti baju doang. Cuma kenapa harganya yang beda banget ya? Iya itu dia, asal ketemu dua pintu udah langsung harganya. Iya, gorengan terbang tinggi. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang modifikasiin Genio-nya ke dua pintu bisa tinggi juga kali itu, atau mungkin ya. Kalau Genio asli dua pintu gue belum pernah lihat. Tapi kalau Cielo dua pintu gue pernah lihat, tapi di luar ya. Di luar gue pernah lihat. Kalau Genio gue belum pernah. Mungkin ada ya, mungkin ya. Ada ya. Kayak ini Om, mana yang di film Fast Furious pertama Vario kan dua pintu Om. Iya. Yang dia kejar-kejaran. Kalau Cielo gue pernah lihat. Kalau Genio belum. Itu kan yang emang aslinya. Ini gue yang belum lihat ya, bukan orang ya. Ini gue yang belum pernah lihat maksudnya. Benar. Terus ini Om, apa kalau misalnya kita tadi Om Kamal menjelaskan kekurangan Genio, itu juga berlaku di Vario sama Om kayak gitu? Mirip ya? Mirip. Bedanya berarti apa dong Vario dengan Genio? Mesinnya kalau Cielo udah VTEC. Vario udah VTEC. Kalau Genio belum. Oh, cuman beda di situ. Tapi kalau untuk perawatan hampir sama lah. Sama ya Om ya. Kelemahannya karena kan VTEC dan non VTEC itu jauh banget tenaganya Om. Iya kan? Jauh banget. Iya kan? Kalau misal ya itu sama kayak ini ya, kalau di Toyota VVT-i ya Om ya. VVT-i dan non VVT-i. Kayak Cielo yang 94 sama Cielo 97 kan beda mesinnya. Kalau 97 kan udah VTEC. Oh gitu ya? Beda, tenaganya beda, lebih gede, dia lebih enak ngegasnya. Oh iya sih kalau VTEC. Iya.
Terus apa namanya, kalau Genio dan Vario misalnya kita bicara umum nih, spare partnya banyak yang ini dong, banyak yang sama Om. Mirip ya? Mirip. Sama persis sih kayaknya enggak ya. Gue juga nggak begitu perhatian karena nggak terlalu sering gue megang mobil dua itu. Genio dan Vario. Jarang. Padahal kalau gue ngeliat, gue nggak tahu ya, gue kalau ngeliat fenomenanya di umum ya, secara umum, Civic ini kan kayak ini Om, dia lengkap-lengkap tuh ketenarannya. Misalnya Grand tenar, Genio tenggelam, Vario tenar, VTIL ya tenggelam, tenar lagi FD, FD2 tenggelam. Itu yang sekarang apa namanya, GTR ya, apa turbo Civic itu. Nah, sebenarnya kan kalau Civic ini kan trimnya itu kan dia sama dengan Corolla kalau di Toyota nih Om, sama dengan Corolla. Tapi berarti memang sama kayak waktu kita bahas Grand, yang dia jual itu lebih kepada kenyamanan dan estetika nih Om ya berarti. Betul. Kenyamanan, fun to drive, karena kita akuin kalau Honda emang fun to drive sih ya, mobilnya dan estetika. Jadi ya itu ya, kalau yang kamu bilang, kalau untuk first car dan orang yang baru mau punya mobil, nggak ideal ya, Om Kamal nggak menyarankan itu lah. Tapi kalau buat sehari-hari Om, misalnya nih orang udah punya mobil, ada mobil ketiga lah, kadang-kadang aku pengen sehari-hari gue pakai Genio boleh aja. Yang penting sabar, udah siap itu udah siap buat ngerawatinnya. Pasti akan lebih struggle, lebih banyak nerima surprise, ya kayak gitu ya. Iya, surprise-nya entah itu surprise nggak enak atau surprise enak. Bayangan dia mungkin udah, wah nih gue bakal jajan ini, ternyata pas dibeli mobilnya kebetulan, qadarullah dia dapetnya mobil yang terbaik, mobil yang bagus kondisi semua segala macamnya, dipakai nggak kenapa-napa mobilnya, nggak gini nggak gitu, kan kita nggak tahu. Benar namanya mau beli mobil second kan. Iya, kadang-kadang ada orang-orang yang awam juga kalau beli mobil second, wah kok kemarin beli mobil ini ya gini, kok beli enggak kok, ya itu kan tergantung dari siapa lo belinya kan, gitu Om. Oke, itu kalau Genio itu. Kalau untuk ketersediaan spare part Om, aksesoris spare partnya Om, Genio masih banyak gampang dicarinya, nggak susah-susah banget gitu ya. Jadi nggak terlalu perlu apa maksudnya ya di toko-toko aksesoris, toko-toko spare part, maksudnya nggak perlu lu mesti di online juga kan Om, kalau nyari barang gitu kan. Enggak, kalau spare part moving sih kayaknya masih banyak ya Om ya. Masih banyak ya. Berapa cc Om kalau Genio Om? 1.600 ya kalau nggak salah ya. 1.600 ya, paling kisaran ya, 1.500 apa 1.600 ya, sekitar segitulah. Kalau lupa inget gua. Kalau transmisi ada matic dan manual. Manual ya. Maticnya gimana Om? Lemot, sama kayak Grand Civic ya, matic udah tua aja Om. Gitu ya. Kecuali begitu misalnya si orang yang punya ini, yang penghobi gitu kan, begitu beli mobilnya langsung turunin overhaul maticnya, nggak peduli masih bagus nggak peduli dia, pokoknya turun overhaul, langsung semuanya peremajaan gitu. Lebih enak ya, pasti enak lah. Karena kan barunya juga kan enak. Iya. Tapi kalau masalah yang sering terjadi tadi yang Om Kamal bilang ya, di apa tadi namanya Om, masalahnya tadi apa? Panas terus idle. Apa tadi jalur apa ya? Ini lupa tadi ya. ISC. Iya, itunya apa? Idle up-nya. Iya, ISC-nya idle up. Idle up itu masalah ya. Berarti ya sebenarnya kalau misalnya buat lagi-lagi kalau buat first car ya tetap sih kita, makanya kenapa Om Kamal selalu nyaranin Toyota, karena memang durability. Iya, jadi maksudnya kalau untuk orang yang baru pertama kali punya mobil, meminimalisir permasalahan, biar dia belajar dulu ngerawat mobil dari hal-hal kecil seperti ganti oli, ganti businya, ganti filter udara, filter oli, kampas rem, dari yang itu aja dulu. Kan nanti kan dia ke bengkel, ngobrol di bengkel, dapat pengetahuan lagi, belajar lagi, nanti datang misalnya case di mobilnya apa, oh nanti misalnya beli twin cam, oh gua kayak ini mobil yang ini yang hijau ini, kemarin trouble di Delco, si apa namanya, ada masalah di pulsernya, ya akhirnya ganti gitu. Tiba-tiba mobil nggak berebet, mati, nggak nyala lagi, pas dicek oh ternyata pulsernya masalah, ganti. Nanti kan seiring waktu juga kan belajar makin tahu. Berarti ini dong ya, harusnya kalau misalnya secara umum lagi untuk first car, lebih baik teman-teman yang baru mau punya mobil nih
idealnya pakai yang karbu dulu aja kali ya Om. Iya. Bener ya. Bukan berarti nggak boleh beli yang injection. Iya, paham. Bukan berarti itu. Jadi kalau udah terbiasa melihara mobil kan pasti ada level up tuh. Iya. Gitu ya. Nah kalau apa namanya kita misalnya bicaranya tadi kan Civic Genio itu permasalahannya sering apa namanya tadi yang Om Kamal temukan banyak di apa ECU ya ECU-nya itu kan. Itu sebenarnya kan kalau bicaranya umum Om, Great Corolla juga berpotensi kayak gitu sama Om ya. Sama ya. Sama. Jadi ada baiknya kalau idealnya sebenarnya kalau orang beli mobil Motuba 90s yang dengan sistem pembakaran injeksi yang pakai ECU, ada baiknya di servis dong. Ada baiknya walaupun nggak wajib. Iya, lebih baik sih sebenarnya. Lebih baik. Kita nggak tahu ya nanti dia ada apa tuh namanya tuh. Biasanya kan ada beberapa namanya komponen gitu, suka ada yang kebakar lah, ada yang udah korosi macam-macam. Benar. Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya benar ya. Berarti kalau apa namanya idealnya seperti itu walaupun tidak wajib. Tapi kalau bicaranya ECU antara Great Corolla dengan Civic Genio, apa yang Civic Genio lebih berpotensi? Enggak juga. Kali kita sama-sama orang ngerawat nih, kita beli dari sama-sama orang yang ngerawat yang level merawatnya dia sama tuh. Apakah kalau Great lebih bagus, Civic Genio lebih? Sebenarnya lebih bagus karena posisi penempatan si ECU-nya sih Om. Kalau Great itu kan di tengah-tengah dia, di bawah konsul AC tuh, di tengah-tengah di situ. Kalau si Honda ini kan di kaki. Iya. Jadi lebih berpotensi lembab dan kena air, entah itu ketumpahan air dari dalam mobil atau nyepret air dari luar lewat genangan air misalnya. Itu lebih berpotensi karena bener-bener ya. Berarti ya kalau Genio itu ya kelemahannya itu, kalau kelebihannya cuman di ini aja model nyaman, keren. Tapi kalau model sih, kalau bicaranya model nih Om, balik lagi ke selera. Tapi kalau gue pribadi lebih seneng Vario sih Om. Genio apa ya? Nungging Om, belakangnya tinggi ya. Ya selera kan gue bilang. Selera orang kan beda-beda. Ada orang yang nggak suka twin cam, sukanya Grand Civic. Ada orang yang nggak suka Grand Civic, sukanya twin cam. Ada juga orang yang sukanya, misalnya kayak model-model Starlet, Winner, Amenity, hatchback. Iya hatchback. Ada juga yang sukanya kayak gua, yang panjang-panjang, yang gede-gede gitu mobilnya. Berarti emang lo balikin lagi sesuai apa nih yang lo cari gitu. Kayak gue misalnya. Gue pengguna twin cam Om, tapi gue bukan penggemar twin cam loh Om. Dan gue pernah bilang sama Om Kamal tuh, twin cam ini gue nggak seneng lihat modelnya, karena nggak estetik apa, dan gue lebih seneng lihat Great atau bahkan Corolla GL ya gue malah lebih kalau gue pribadi. Tapi kenapa gue tetap pakai twin cam? Ya karena itu nyaman, makanya damai meliharanya, nggak was-was, nggak takut ini itu. Bener, dan gue kan kita jarang Om ngomongin mobil gue ya Om ya. Maksudnya bermasalah paling ya pas berapa kali sih yang di luar bengkel tuh, misalnya paling pas waktu Busigo juga tuh karena kabelnya lepas, kabel yang di Delco-nya lepas, sama yang itu Om, yang pas minggu lalu gue pakai. Iya, selangnya itu sobek. Cuman itu doang, jadi nggak ada yang apa tiap minggu gue, Om kok mobil gini ya, Om mobil gini ya. Mungkin kalau gue pakai Genio Civic ada potensi kali itu Om ya. Bisa bisa enggak, macam-macam. Jadi balik lagi ke kondisinya mobilnya. Tergantung dari siapa gua belinya. Iya, bukan dari siapa lu belinya sih sebenarnya, lebih ke kondisi aja sih Om. Karena Genio itu kan tergolong mobil murah, rata-rata banyak diminati sama banyak golongan orang nih. Kadang orang yang nggak ngerti main beli, bawa ke bengkel, bengkelnya nggak ngerti juga, berantakan, jadi acak-acakan, jadi nggak sesuai maunya dia. Misalnya, oh ini diakalin, tapi diakalinnya nggak proper gitu Om. Jumper sana, jumper sini, begini, jadi kacau gitu. Betul. Kalau fitur Genio nih Om, yang bikin Genio, ini kita bicara fitur ya, yang bikin Genio menang dengan Great Corolla nih Om, ada nggak sih Om? Kayaknya nggak ada ya Om, kalau kita bicara fitur sama aja ya. Nggak ada yang lebih unggul gitu. Iya, karena emang apa ya namanya, sifat konsumen dari dulu sampai sekarang ya kadang-kadang dia idealis saja, yang Toyota, yang Honda gitu. Karena kayak ada langganan Om Kamal yang Om Kamal pernah cerita juga tuh yang di Sentul ya, kalau saya mobil Nissan Sentra. Oh iya. Iya kan, itu kan ya karena dia idealis dengan bagus ya, bagus. Masalah nggak boleh anaknya aja nggak boleh pakai ya. Iya. Itu tuh, padahal kalau misalnya secara umum nih Om, Nissan Sentra tuh
Om rekomendasi nggak? Misalnya buat orang jangan, kalau udah first car sih mendingan jangan deh. Iya. Buat daily Om. Lebih ke enggak sih Om. Mendingan jangan ya. Cuman ya itu lagi balik lagi ke idealisnya orang kan. Langgaran Om Kamal kan emang idealis, dan dia mungkin beliau juga udah siap dengan segala macamnya. Iya kan. Kalau nyari spare partnya juga harus struggle gitu ya Om ya. Oke, berarti kalau Genio itu secara umum untuk first car sebaiknya jangan. Kalau gue sih. Kalau saran Om Kamal, tapi balik lagi kalau misalnya lo tetap gue udah nggak ini udah nggak ketahan deh, gue demen banget ini mobil ya. Silakan aja, dan udah dikasih tahu tadi sama Om Kamal ininya Om ya. Resiko-resikonya yang kemungkinan akan dihadapi. Iya. Ya lo jangan kaget karena rata-rata kan gini Om, orang kalau baru mau main mobil nih, baru mau pelihara mobil, umumnya tuh banyak kan pasti sebelumnya melihara motor. Dan itu kan beda tuh Om. Beda banget ya, kayak gue pernah konten sama Om Gatot tuh waktu ngomongin DX ya. Emang kalau namanya lu dari motor ke mobil itu akan ada perbedaan ya Om ya. Dari 2 roda ke 4 roda, rodanya aja nambah. Kayak gitu. Motor cenderung pasti rata-rata pakai motor baru yang tinggal ngisi bensin sama ganti oli doang gitu kan. Nggak harus begini begitu, sekalinya servis juga ya servis hanya perawatan bukan perbaikan kan. Benar. Terus ketemu punya motornya dijual, ada nambahin uang sedikit beli mobil, otomatis kan yang udah lumayan tua mobilnya. Kan gitu. Pasti udah tua sih. Ya udah berarti kalau jadi berangan-angannya jangan terlalu tinggi. Kalau nggak sesuai ekspektasi kan nanti malah kecewa sendiri. Iya benar. Kalau misalnya ekspektasinya rendah, ternyata dapatnya tinggi kan ya alhamdulillah. Benar. Gitu. Gue juga pernah dengar gini Om, pedagang nih yang ngomong, lo kalau beli Genio hati-hati bro. Kenapa? Karena Genio ini identik dipakai anak muda, mesinnya udah dioprek-oprek. Sebenarnya mesin dioprek-oprek juga nggak jadi masalah kalau proper. Oh gitu ya? Iya. Kalau kayak gue dulu waktu pas pakai Maniti, gue pakai buat balap-balapan lah gitu ya. Kan gue pakai daily juga. Mobil karena ngopreknya proper, dipakai daily aman. Nggak masalah. Mobil daily bisa dipakai buat balap. Iya, gitu. Asal jangan ngaco gitu. Kan kalau misalnya dioprek yang masih ada di jalan otomatis nggak full. Iya. Betul. Jadi kan aman lah pastinya. Iya, bener. Ya berarti balik lagi itu sih, kalau misalnya lo mau nyari mobil apalagi Genio, sebisa mungkin bawa montir terpercaya Om. Iya. Sebisa yang lu kenal deh pokoknya. Jangan lu asal comot bengkel. Wah di bengkel Bang mau nggak nemenin gua, nanti gua bagi. Wah jangan deh, jangan kayak gitu Om. Mendingan yang emang udah lo kenal, yang bisa dipercaya. Lo bisa percaya gitu. Nah Genio, Estilo berarti sama aja. Varionya agak beda nih Om ya kalau kita mau kupas ya Om. Vario sebenarnya nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh. Kalau untuk persediaan ininya Om, aksesorisnya juga masih banyak ya Om ya? Banyak. Kayak lampu-lampunya, segala macam masih banyak ya. Mungkin yang udah agak beda kalau kita ngebahasnya yang Civic itu ya, VTI. Iya. Itu ya udah beda ya. Nah, Om, kan lo gue ngelihat nih Om, ini sedikit aja sih Om. Kalau misalnya kan gue ngelihat emang harga Civic Genio itu sekarang murah nih Om ya. Bahkan di bawah 40 ya kalau nggak salah ya. Kadang-kadang orang kalau misalnya compare-nya ke yang nggak mau yang terlalu umum ya, misalnya dia mau keluar dari jalur Toyota nih Om, mungkin compare sama Mazda Om. Lantis, Familia, atau Capella ketuaan, Melantis, Familia deh misalnya Om. Itu kan dari sisi estetikanya tuh itu bisa bersaing banget Om, padahal sama-sama ganteng sih ya. Nah, kalau misalnya kita mau Om ngomong ini aja Om, secara umumnya aja ya, kalau mau kupas nanti kita bikin video lagi aja. Secara umum Om, Genio dengan Lantis ya berarti itu gimana tuh Om? Gue pilih Genio kemana-mana lah. Mendingan Genio jauh. Harga spare partnya Om? Jauh. Genio. Kekuatannya juga. Kalau kekuatan so-so lah antara Lantis itu. Kalau kekuatan mesin ya, so-so lah. Cuman harga spare partnya Mazda Lantis itu lumayan. Familia pun juga gitu. Sama. Padahal kan harganya murah. Murah banget. Jadi ya gitu teman-teman. Itu kan murah juga dimurahkan oleh keadaan Om. Penyusutan defisiasinya tinggi gitu Om. Kalau misalnya banyak permintaan, kita kapan-kapan bahas Mazda gimana Om? Boleh. Jadi teman-teman ini aja tulis di kolom komentar kalau emang mau ngebahas Lantis, Familia. Cuman mungkin kalau kita ngebahas Lantis Familia nih udah pasti bukan buat
perskar ya Om ya. Udah pasti bukan buat perskar, dan mungkin gue di sini sama Om Kamal akan lebih ke masih advance aja supaya lu hati-hati dan ngebuka mindset aja sih ya. Maksudnya jangan sampai lo salah ngambil alat scanner karena kan kalau lo beli mobil juga kan harganya udah jutaan juga nggak main-main tuh gitu. Ya udah berarti kalau misalnya Genio dan Estilo dan Vario itu sama, udah mencakup nih teman-temannya. Jadi ya cuman beda-beda sedikit. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya-nanya soal Genio ke Om Kamal, boleh langsung DM atau WA, nanti gue lampirin nomor WA-nya. Dan kalau ada teman-teman yang emang ngotot pengen beli Genio, silakan beli aja. Tapi Om Kamal udah kasih tahu konsekuensinya, dan lo akan mendapatkan surprise, lebih sering mendapatkan surprise, baik kabar baik maupun kabar buruk. Dan kalau lo mau ngerawat di sini juga aman, bisa. Yang penting lo sabar gitu. Om, apa nih Om, statement penutup Om, Genio? Statement penutup dari Genio, siapin mental sekuat-kuatnya. Mental sekuat-kuatnya. Iya, karena balik lagi yang namanya mobil udah berumur. Genio berarti kan tahun 92 sampai 95 Genio tuh. Kalau nggak salah sampai 95, karena 96-nya udah keluar Vario. 95 sampai 92 sampai 95. Yang namanya mobil udah tua, nggak mungkin ngerawatnya seperti ngerawat mobil tahun 2022. Gitu ya. Cuman ganti oli, kampas rem, filter udara, busi, yang kayak gitu-gitu. Pasti ada A, B, C, D, E, F-nya. Di saat lu beli mobil, lu pakai sebulan enak, berikutnya ada trouble, jangan nyalahin penjual juga. Karena balik lagi, gua aja sebagai mekanik nggak bisa berlaku sebagai dukun, apalagi penjual mobil yang lebih awam dari gua gitu kan. Sekalipun dia bilang ini mobil bagus, nggak ada minus, nggak ada PR, namanya mobil tua pasti ada sesuatu. Jangan sampai nanti wah ini penjualnya nggak jujur, wah ini penjualnya begini begitu. Nggak semua pedagang mobil itu kotor, nggak semua penjual mobil itu jorok, nggak semua penjual mobil itu pembohong. Benar. Tapi kalau misalnya dibilang kecap nomor 2, nggak ada, dia nggak akan mau ngejelekin barang dagangannya dia sendiri. Tapi penjual yang fair, dia pasti bilang kelemahan yang dia tahu. Iya, benar. Oh, mobil gua ada kelemahan di sini yang gua tahu. Kalau dia nggak tahu, itu di luar kuasa dia, karena dia juga bukan praktisi mekanik atau montir. Jadi harus sama-sama objektif. Penjual objektif, pembeli pun sama. Jadi jangan saling menyalahkan. Lebih baik siapin mental aja. Yang namanya beli mobil bekas, ya lebih aman sih. Ya udah, lu beli putus, lu udah beli dengan segala resikonya. Kalau gua udah ngecek mobil, gue udah cocok harganya, gue cocok barangnya, gue beli dengan segala resikonya. Sekalipun gue keluar pagar, mobilnya langsung mogok, kecuali gue ada deal-dealan. Lain cerita ya kalau gitu Om ya. Gue misalnya dikasih garansi mesin sebulan, ada masalah balikin. Tapi kalau nggak ada deal-dealan seperti itu, gue keluar dari pagar rumahnya langsung mogok, itu gue udah terima dengan segala resiko yang gue ini gitu. Jadi biar jual beli ini jadi sehat gitu Om. Benar. Jadi nanti dengan sendirinya pedagang-pedagang yang tidak jujur akan tereliminasi. Kasihan juga orang-orang yang baru mau beli mobil dan pembeli mobil yang agak rewel, untuk lebih memperbaiki sikapnya. Karena pedagang juga kalau direwelin pasti mereka komplain. Oh iya dong. Pasti mereka risih, kasarnya gue mendingan mobil gue nggak usah laku deh daripada lu rewel begini. Benar. Gitu. Jadi emang ya baik lagi ya, kalau lu beli mobil second, ini kan mobil barang bergerak, pasti ada minus. Pasti. Nggak usah mau tuba Om. Gue mau beli mobil Om, gue mau beli Innova Zenix 2022 nih. Zenix Om. Dan itu pasti gue yakin akan ada aja. Pasti. Minusnya Om. Minimal baret. Iya tuh dia, itu kan kekurangan. Gitu kan. Jadi yang namanya mobil lo beli second, walaupun penjual bilang siap pakai, ya nggak siap pakai. Iya, pasti ada. Minimal 2 bulan lo pasti ke bengkel. Pasti. Kalau gue pernah nerima beberapa keluhan, yang dikeluhinnya gue sampai tertawa di dalam hati gue sendiri. Yang dikeluhinnya kayak klakson mati lah, power window-nya seret lah. Gue bilang itu bukan minus Om, wajar usia tua. Dan si pembeli, si penjual pun kalau nyebutin terlalu banyak seperti itu, orang nggak ada yang mau beli mobil dia. Iyalah. Karena itu sih bukan dibilang minus kalau menurut gua. Iya, lu beli mobil second, benerin power window, lu benerin klakson, lu misalnya benerin sentral lock atau apapun itu, hal-hal kecil, tipnya nggak nyala, spekernya mati satu, itu semua wajar banget. Yang penting kan mobil tua tuh jalan dengan baik, AC dingin, kaki-kaki nggak bunyi, mobil nggak mogok, selesai. Metik nggak jeduk kalau metik. Iya, udah itu aja. Ada dong yang komplain klakson Om.
Pernah ada. Saya ketipu nih Om, begini ya gue. Ya salah, bilang ketipu lagi. Iya, gue bilang ya nggak kayak gitu juga Om. Gue bukan ngebelain si penjualnya, cuman kalau misalnya lu terlalu seperti itu, lu sampai kiamat juga nggak akan pernah beli mobil. Ya lu beli mobil baru. Beli mobil baru. Gue bilang gitu. Kalau mau yang nggak ada ini itu, ya lu beli mobil baru selesai. Ya salah. Gitu. Jadi sebagai pembeli kalian jangan terlalu rewel. Sebagai penjual, kalau ada yang nonton sebagai penjual ya berusaha untuk jujur aja. Ceritain aja kondisi mobil apa adanya. Kalau misalnya jual beli yang dilandasi dengan kejujuran pasti berkah, pasti lancar semuanya, pasti aman, semuanya enak. Bener itu. Gitu. Jadi ya itu sih. Gue juga waktu habis beli twin cam, inget Om, gue juga ini Om, gue ngeluh nih Om. Gue ngeluh setirnya Om. Kan pakai setir kayu tuh, slip. Ya. Mau jual tuh Om. Itu aja, jadi masa gue mau komplain ke penjual, setirnya slip Mas. Ya kalah kayak gitu. Jadi ya itu ya teman-teman ya, namanya lo beli mobil second, walaupun lo beli mobil baru sekalipun, mobil muda sekalipun maksud gua, pasti akan ada minus. Apalagi mau tuba, ini mobil bergerak terus gitu. Mungkin itu kali Om ya. Ini, jadi kalau ada teman-teman yang kurang mendapatkan penjelasan yang teman-teman mau tahu, misalnya kok ini nggak dibahas, ini nggak dibahas, langsung WA ke Om Kamal aja, atau DM ke Om Kamal ya, nanti insya Allah dibalas. Dan gue ingetin jangan telepon ya, jangan telepon karena di sini crowded. Rawan penipuan juga telepon, gue makanya nggak mau ngangkat. Berapa kali gue hampir ketipu, jadi sorry, sekalipun gue lagi megang handphone, kalau telepon nggak akan gue angkat. Tapi emang kalau Om juga jarang megang telepon. Kayak kemarin kan gue udah bikin itunya tuh dokumentasi waktu gue di sini kan, teman-teman lihat sendiri Om Kamal lagi di mobil pasien lagi ngerjain, handphonenya ada di kap mobil lain, dan itu jaraknya juga lumayan jauh tuh. Mungkin kalau di video kelihatan cuma di situ kok. Ya kalau lo datang langsung kan kelihatan tuh udah jauh nih jaraknya gitu. Jadi ya udah itu aja pembahasan mengenai Genio, mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh langsung di DM ke Om Kamal. Dan gue ingetin lagi, unfollow ya Instagram Om Kamal yang lama, di unfollow dan di share Instagram lama. Dan teman-teman kalau bisa di share video ini, channel ini, karena di channel ini Om Kamal akan terus hadir. Pokoknya selama channel ini masih ada, insya Allah Om Kamal nggak akan kemana dan ada di sini. Dan mungkin ada dari teman-teman followernya Om Kamal yang lama nih, yang terbiasa ngeliat Om Kamal dulu di YouTube sering seliwer-seliwer, kok sekarang udah jarang. Ini Om Kamal berarti udah 2 bulan kali Om ya kita ya? Iya, 2 bulanan ya. Udah 2 bulanan nih Om Kamal di Road Daddy 36. Jadi boleh tuh di-share saling share ke teman-temannya yang mungkin masih, masih ini nih ketemu Om Kamal yuk, gue udah lama nggak lihat di YouTube misalnya gitu ya. Ada di Road Daddy 36 dan Om Kamal masih nge-bengkel di Q4 gitu, dan masih eksis di YouTube dengan Road Daddy 36 channel. Makanya lu subscribe, lu nyalain loncengnya, karena kalau lonceng nyala itu insya Allah ada sama Om Kamal di situ. Om, terima kasih banget. Sama-sama, makasih. Kapan-kapan kita gangguin lagi Om. Boleh Om. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja konten Genio. Insya Allah ada manfaat, dan gue mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.